Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang salah satu sudutnya besarannya adalah 90 derajat. Di sini ada segitiga siku-siku ABC. Nah, kita ingin membahas tentang perbandingan trigonometrinya. Nah, kita mulai dari sinus C. Sinus C itu rumusnya sisi depan dibagi dengan sisi miring. Ingat sudut C ya. Ini sudut C. Maka sisi yang ada di depan C ini disebut dengan sisi C. Jadi panjangnya C ya. Sementara sisi yang ada di depan A ini dinotasikan sebagai A, dan sisi yang ada di depan sudut B ini adalah sisi miring, yaitu B. Kita lihat sinus C ini besarnya adalah sisi yang di depannya, yaitu C, dibagi sisi miring. Di sini berarti C per B, bisa kita lihat C per B. Kemudian kosinus C, ini kosinus C. Kosinus C ini berarti besarnya adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring, A per B, bisa kita tulis. Kemudian tangannya, tangan C itu sama dengan depan dibagi samping, C per A. Ini C per A. Kosekan itu adalah panjang sisi miring dibagi dengan depan. Dia kosekan ini kebalikan dari sinus C. Jadi kalau sinus itu C per B, maka kosekan itu B per C, kebalikannya. Demikian juga dengan sekan. Kalau sekan ini kebalikan dari kosinus. Kalau kosinus A per B, maka sekan itu B per A. Sedangkan kotangan C ini kebalikan dari tangan C. Tangan C per A, maka kotangan itu menjadi A per C. Nah, harap diingat, harap difahami bersama bahwa definisi depan, definisi samping itu berbeda-beda tergantung sudut yang dipakai. Kalau miring ini sama. Jadi miring ini permanen nih. Jadi yang sisi ini sisi tegak tidak bisa disebut sisi miring. Yang sisi bawah ini tidak juga bisa disebut sisi miring. Sisi miring ya yang bentuknya miring tentu saja. Oke. Nah, kita lihat apabila kita ingin fokus pada salah satu sudut lancip lainnya. Kalau ini kan fokusnya di sudut C ya, sudut C di sini. Maka kita coba dengan melihat pada sudut A. Jadi kalau sinus A, mencari sinus A rumusnya tidak sama. Tetapi rumus umumnya sama, bahwa sinus A itu sisi depan dibagi dengan sisi miring. Hanya saja sisi depan dari sin A ini berbeda dengan sisi depan dari sinus C. Ya. Sinus A di sini depan dibagi miring. Ya. Ini sudut A, di depan bagi A itu adalah A ini. Nah, depan dibagi dengan miring. Maka sinus A itu sama dengan A per B. Berbeda dengan rumus sin C. Ya. A per B, kita tulis A per B. Kemudian kosinus A itu samping dibagi miring. Jadi samping bagi kosinus A berbeda dengan samping bagi kosinus C. Ini kosinus A samping dibagi miring. A di sini, maka sampingnya sudut A itu adalah C. Samping dibagi miring. Berarti kosinus A itu rumusnya adalah C per B. Kita tulis di sini C per B. Demikian seterusnya. Tangan A ya, tangan A itu depan dibagi samping. A di sini depannya adalah ini dibagi samping. Berarti tangan A itu adalah A per C. Baik. Jadi rumus yang permanen ini yang biru ini. Yang biru ini sama rumusnya. Hanya saja kita harus bisa menerapkan sesuai dengan kasus yang ada, di mana sudut itu berada. Sementara huruf-huruf ini tergantung dari per kasus-kasus yang dihadapi. Ya. Mencari kosekan, sekan, kemudian kotangan, ini kita tinggal menyesuaikan. Kalau kita bisa mencari sinus, kosinus tangan, maka kita bisa mencari kosekan, sekan, dan kotangan. Baik, ini adalah rumus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita akan coba lihat contoh soal ya. Misalnya, diketahui tangan A sama dengan 3/4. Ini tangan A 3/4. Pertanyaannya kemudian kita disuruh menghitung sinus A,
kosekan A, sekan A, tangan A, dan kotangan A. Maka langkah pertama tentu biar lebih mudah adalah kita gambar dulu. Ya, kita gambar dulu segitiganya. Tangan A. Ya, ini segitiganya. Sudut A di sini. Tangan itu adalah depan dibagi samping. A per B. Jadi tangan itu A per B. Tangan tadi diketahui adalah 3/4. Ini 3/4. Itu adalah sama dengan A per B. Artinya kita bisa tentukan nilai A nya 3, nilai B nya 4. A3 B4. Karena ini segitiga siku-siku, maka berlaku aturan Pitagoras atau dalil Pitagoras, sehingga kita bisa mencari nilai C ini dengan rumus ini. C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Setelah kita cari, kita hitung, maka ketemu C sama dengan 5. Ya, ketemu C sama dengan 5. Berarti A sudah diketahui dari soal, B sudah diketahui dari soal, C bisa dihitung dengan menggunakan dalil Pitagoras atau rumus Pitagoras, ketemu C nya 5. Kalau kita sudah menemukan panjang masing-masing sisi, maka lebih mudah kita untuk mencari pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi. Sinus A. Sinus itu adalah depan dibagi miring. A per C. A nya tadi sudah ketemu, A nya 3, C nya 5. Berarti A per C ini adalah 3/5. Jadi sinus A 3/5. Kemudian kosinus A. Kosinus sesuai dengan rumus tadi, kosinus A itu di sini, berarti samping dibagi miring, yaitu B per C. B nya itu kita ketahui 4. Miring yang kita cari dengan dalil Pitagoras 5. Berarti kosinus A itu 4/5. Tangan sudah kita ketahui, A per B yaitu 3/4. Maka yang lain misalnya kosekan A. Kosekan A. Ini kebalikan dari sinus. Kalau sinus itu 3/5, maka kosekan A itu menjadi 5/3. Ya, kosekan. Kalau sekan A, sekan ini kebalikan dari kosinus. Kalau kosinus B per C, maka sekan ini jadi C per B. Ya, C nya 5, B nya 4. 5/4. Kotangan ini kebalikan dari tangan. Kalau tangan tadi yang diketahui adalah 3/4, maka kotangan ini jadi 4/3. Demikian beberapa hal yang perlu diketahui dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku beserta dengan satu contoh soalnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.